Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Antasena Mahendra Series 3 Pendekar Trimukti Tarung Batin. Demi kehormatan, nyawa digadaikan dan batin dikorbankan. Cerita ini ditulis oleh Ristori. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Antasena Mahendra Series 3 Pendekar Trimukti Tarung Batin. Tidak akan cukup hanya kompak secara gerak. Kalian harus sejiwa. Kalau satu dari kalian lengah, maka keduanya terjatuh. Jika kalian tidak bisa membaca niat dan arah gerakan rekan kalian sendiri, kalian tidak akan bertahan lama. Arya dan Arthos seketika saling lirik dengan raut wajah kecut, seolah enggan untuk disatukan dalam tingkat kedua. Kilasmana kini mengangkat 3 jarinya menjelaskan tingkatan terakhir. Tingkat ketiga adalah Gatra Mandala. 5 orang dalam satu lingkaran, 5 hati, 5 arah rasa, tapi hanya 1 getaran. Maksudnya pertarungan satu kelompok, Ki? Seno memastikan. Kilasmana mengangguk, tatapannya berubah serius. Mandala adalah lambang dari keseimbangan. Dalam tingkatan ini kalian tidak hanya butuh tenaga dan akal, tapi batin yang menyatu. Satu jauh semuanya goyah, satu marah semuanya teracuni. Sebelum pertarungan kalian wajib bermeditasi. Setelahnya pun sama. Ini bukan perintah, ini keharusan. Karena tanpa keseimbangan kalian hanya akan jadi senjata tanpa kendali. Arya mengangguk perlahan. Dalam benaknya 3 tingkatan itu bukan hanya soal teknik bertarung, tapi seperti perjalanan jiwa dari dalam diri menuju keharmonisan dengan orang lain, hingga akhirnya menyatu dalam satu kesatuan yang lebih besar. Berarti kita harus berhasil melewati ketiga tingkatan itu dengan kemenangan, Ki. Tidak harus ketiganya, tapi setiap perguruan yang memenangkan tingkat 1 ataupun 2, dia berhak melanjutkan ke tingkat 3. Tapi jika di kedua tingkatan itu mereka menerima kekalahan, perguruan tersebut dinyatakan gugur dan tidak bisa melanjutkan ke tingkat ketiga. Seno mulai memahami penjelasan Kilasmana, namun masih ada yang mengganjal benaknya mengenai tingkat ketiga. Mengenai tingkatan ketiga, apa kita akan bertarung satu kelompok sekaligus seperti tingkat ke-1 dan ke-2, Ki? Untuk tingkatan ketiga belum bisa dipastikan pertarungan seperti apa. Tahun lalu kami saling berebut pusaka antar perguruan di Lembah Kulon. Maksudnya tingkatan ketiga ini kemungkinan tidak seperti tahun sebelumnya? Ya, pemenang dari tradisi tarung batin tahun lalu berhak menentukan pertarungan seperti apa di tingkat ketiga ini. Seno tidak ingin berpikir mengenai hal buruk dengan apa yang akan dilakukan Gagak Hitam nantinya. Namun dirinya tidak bisa menyangkal kalau mereka pasti akan melakukan segala cara untuk mempertahankan kedudukannya. Matahari kini sudah lebih tinggi menyinari seluruh halaman padepokan. Suara latihan murid-murid kembali terdengar berpadu dengan desir angin dan bunyi bambu yang saling bergesek. Arya memejamkan mata sejenak, lalu membuka matanya perlahan.
menatap ke arah tempat para murid berlatih. Di dadanya bukan hanya semangat yang bergetar, tapi juga pertanyaan dalam pertarungan nanti, apakah ia cukup kuat menghadapi dirinya sendiri. Karena tarung batin bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang mengenali siapa sebenarnya yang bersemayam di balik tubuh dan nama yang selama ini ia kenal sebagai dirinya. Lalu siapa yang akan maju terlebih dahulu untuk tarung tingkat pertama dan kedua? Seno memulai topik baru. Kilas Mana tidak langsung menjawab. Pandangannya menatap satu persatu pemuda yang duduk di hadapannya. Ranu yang duduk di samping Sagara terlihat tenang. Arto diam tak berkedip. Arya justru tersenyum lebar, seolah pertanyaan itu dilempar khusus untuknya. Tanpa menunggu aba-aba, Arya berdiri menepuk dadanya dengan bangga. Aku saja Ki, yang maju di tingkat 1, 2, 3. Aku bersiap. Suaranya lebar, nadanya penuh percaya diri. Dia menyeringai lebar, seolah sudah tak sabar meninju siapapun yang ada di arena. Arto memutar mata, berdiri pelan lalu menarik ujung lengan baju Arya agar kembali duduk. Sei sopan semprul, yang ada di depanmu ini sahabat gurumu sendiri. Bersikaplah sebagaimana berbicara dengan Kinaralaya. Biarkan beliau yang menentukan. Arya duduk kembali dengan wajah masam. Seno tersenyum kecil, mencoba menjaga alur bicara tetap terarah. Bagaimana Kilas Mana menurut Kilas Mana sendiri? Siapa yang pantas untuk bertarung di tingkat 1 dan 2? Untuk pembukaan aku menuju ke Rano untuk maju dalam tingkat pertama. Tarung 1 lawan 1, fisik dan kecepatannya bisa diandalkan. Semua mata seketika menoleh ke arah Ranu. Tidak ada penolakan. Ranu memang sudah tidak diragukan lagi. Meski hanya sempat bertarung sesaat, Arya sudah memahami fisiknya yang sudah sangat terlatih. Baik Ki, aku siap. Ranu menunduk hormat. Kilas Mana mengangguk sembari memainkan jenggotnya, lalu menoleh ke arah Arya dan Arto yang duduk bersedekap. Dan untuk tingkatan kedua, aku ingin Arya dan Arto yang maju. Takdir memang tidak pernah menunggu kesiapan siapapun. Ia datang dengan jalannya sendiri. Kadang terlalu cepat, kadang terlalu berat. Tapi satu hal yang pasti, takdir tidak pernah salah arah. Ia hanya menunggu siapa yang siap menerima dan siapa yang runtuh di tengah jalan. Begitu juga dengan pertemanan Arya, Arto dan Seno. Tanpa mereka sadari, takdir akan membawa mereka ke jalan yang berbeda. Seno menunduk menatap lantai pendopo yang sudah mulai hangat disinari matahari. Setelah keputusan Kilas Mana sebelumnya, ia merasakan harus bertanya. Bukan karena menentang, tapi karena tahu betul akibat kedua temannya. Ki, suara Seno pelan tapi cukup jelas. Kalau boleh bertanya, kenapa Arya dan Arto yang ditunjuk untuk pada rasa? Ilmu bela diri mereka memang patut diacungi, namun jika disuruh kerjasama dalam satu pertarungan, Seno tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi nanti. Kilas Mana tidak langsung menjawab, ia hanya menatap ke depan, seolah memilih kata yang tepat, lalu perlahan ia berbicara. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Mereka memang tampak tidak akur, bahkan duduk pun seperti sedang saling menjaga jarak. Tapi justru itu yang membuatku yakin saat melihat mereka pertama kali. Arya dan Arto saling melirik dari ujung mata nyaris bersamaan. Tak ada bantahan, tak ada tawa meremehkan, hanya lirikan singkat lalu kembali diam. Ada sesuatu yang berbeda dari mereka berdua. Saat berdiri berdampingan, aku melihat sesuatu yang lain. Mungkin belum terlihat sekarang, tapi saat waktunya tiba kalian akan tahu maksudku. Seno menoleh ke arah Arya dan Arto, mencoba memahami apa yang dimaksud Kilas Mana. Baginya tetap saja tidak ada yang spesial dari mereka berdua. Hanya tampak dua orang yang saling bertentangan. Ia masih ragu, tapi tidak ingin membantah lebih jauh. Kilas Mana sudah bilang begitu, pasti bukan tanpa alasan. Sikap Kilas Mana pada mereka berdua sama seperti gurunya, sangat percaya pada keduanya.
Kalau memang menurut Kilesmana itu yang terbaik, kami hanya akan mengikutinya. Sagara yang duduk bersedekap di samping Rano menyauti. Kadang dua orang yang saling berlawanan justru saling melengkapi. Tak ada yang menyaut ucapan itu terlalu pas untuk Arya dan Arto. Dua kepala batu yang selalu bersih tegang, tapi entah kenapa terasa cocok jika harus dipasangkan. Nah, aku orang masalah, tapi aku gak mau direpotkan apabila dirinya terbojok oleh lawan. Harusnya aku yang bicara seperti itu toh. Mereka berdua tidak ingin mengalah. Seno hanya bisa menghela napas, berharap mereka berdua benar-benar bisa diandalkan. Semua sudah ditentukan, siapa yang maju terlebih dahulu, tinggal mencari tahu seperti apa tingkatan ketiga. Mereka harus mempersiapkannya tidak hanya mental dan fisik, namun juga memahami tujuan utamanya. Perguruan Gagak Hitam terkenal dengan kelicikan dan ambisi untuk menjadi yang terkuat. Namun yang tidak mereka ketahui adalah Gagak Hitam tidak sendiri dalam rencananya. Masih ada perguruan lainnya yang mungkin bekerja sama dengannya. Arya teringat kembali pertarungan dengan Giri Ulo. Ia ingin memastikan apakah perguruan itu ikut serta juga atau tidak, sebab Kilesmana belum menyebutkan perguruan mana saja yang ikut serta. Ki, kalau boleh tahu, perguruan Giri Ulo itu akan ikut juga atau tidak? Mereka pasti ikut serta. Setiap tahun mereka selalu menjadi penghalang teratai putih. Nada bicaranya sedikit ditekan, seolah menyimpan dendam yang berkepanjangan. Giri Ulo dan teratai putih memang sudah dari dulu saling sikut. Kita sama-sama penguasa di wilayah Lembakulan. Persaingan tidak pernah selesai, tapi tarung batin ini bisa jadi pemisah atau justru pemicu perang terbuka. Mendengar itu, mereka saling tatap. Kejadian di Lembakulon saat menyelamatkan Santi kemungkinan akan memperbesar dendam yang sudah menyala sejak dahulu ini. Kalau begitu, mereka pasti akan melakukan segala cara untuk membalas kejadian di Lembakulon. Itu sudah pasti. Mandaka pasti akan melakukan sesuatu untuk membalasnya. Mandaka? Siapa orang itu? Dia adalah murid terbaik Giri Ulo, anak dari Ki Bajang, pemimpin padepokan tersebut, dan juga kakak kandung dari Jaranta, orang yang kalian kalahkan. Dirinya menguasai ilmu kanuragan, ilmu hitamnya juga bukan main. Kemampuannya sebanding dengan Mas Sagara. Arya melirik Sagara sekilas. Dalam hati ia ingat jelas bagaimana pertarungan singkat dengan Sagara sewaktu di Lembakulon. Meski belum sempat melihat kekuatan penuh pria itu, tapi cukup untuk membuat Arya sadar orang ini bukan lawan sembarangan. Jadi orang bernama Jaranta itu adik dari murid terbaik Giri Ulo. Arya mengingat orang yang ia kalahkan di Lembakulon. Ia mulai mengerti kalau kejadian semalam pada Santi mungkin buntut dari kekalahan Jaranta. Mereka hanya kumpulan pengecut membalaskan dendam pada orang yang tidak tahu apa-apa. Dirinya paling tidak bisa melihat orang yang digadang memiliki ilmu bela diri dan batin malah mengincar orang-orang yang tidak mampu melawan. Sagara yang merasakan emosi yang ada dalam dirinya, ia menghela napas lalu berkata, Ya begitulah Mandaka. Dia memang suka menyerang apa yang menjadi kelemahan musuhnya. Kalian jangan terlalu fokus pada Giri Ulo dan Gagak Hitam. Perguruan pengguna ilmu hitam itu tidak hanya mereka. Dalam tarung batin kali ini, kalian bukan hanya akan melawan satu perguruan. Setiap perguruan akan mengirimkan perwakilannya, dan mereka yang menguasai ilmu hitam akan mencari cara apapun untuk menang, bahkan jika harus bekerja sama. Tak ada yang membalas. Mereka memperhatikan setiap kata dari Kilesmana, orang yang sudah melalui banyak hal dalam pertarungan, termasuk tarung batin. Bukan hanya fisik yang harus mereka andalkan, namun kesadaran juga hal yang penting. Sadar akan musuh yang dihadapi nantinya. Sena mulai memahami mengapa Kilesmana sangat ingin mengembalikan tradisi tarung batin. Bukan untuk sebuah kekuasaan, melainkan lebih ke perlindungan.
Ia ingin melindungi semua yang ikut serta dalam tarung batin, murid-murid dan yang ada di lingkungan tersebut. Hatinya jadi bergerak dengan tekad bahwa mereka harus memenangkan tarung batin. Tapi aku masih penasaran dengan tingkat ketiga. Apalagi ini pertarungan satu kelompok. Apa tidak ada informasi mengenai hal tersebut? Seno berharap mendapatkan jawaban. Perencanaan adalah hal yang terpenting dalam kerjasama satu tim dan Seno ingin mempersiapkan hal tersebut. Kilas Mana menoleh ke arahnya. Sore ini aku akan mengadakan pertemuan dengan pemimpin perguruan lainnya untuk membicarakan mengenai tarung batin. Di sana akan kami bahas mengenai tingkatan 3. Setelah aku mengetahuinya, kita akan membicarakannya lagi. Untuk saat ini, kalian beristirahatlah. Kelima pemuda yang ada di hadapannya saling tatap sejenak lalu mengangguk mantap. Arya berdiri dari duduknya. Ia tidak bisa bersantai dan menunggu sampai hari esok. Aku ingin berlatih. Semua orang menoleh ke arahnya seolah memahami maksudnya. Sagara juga berdiri dari duduknya. Ayo berlatih bersama di tempat biasa aku berlatih. Arya menyeringai tidak menolak usulan tersebut. Mereka berdua berpamitan pada Kilas Mana dan yang lainnya. Arto dan Seno hanya bisa saling tatap membiarkan Arya pergi begitu saja. Sore itu langit mulai menguning. Angin berhembus lembut menyapu dedaunan kering yang berserakan di halaman padepokan Teratai Putih. Seno dan Arto memutuskan tinggal. Mereka ikuti rakat ringan bersama Ranu, Kunto, dan beberapa murid lainnya. Gerakan demi gerakan silat dilatih berulang-ulang, mengalir seperti air namun syarat makna. Kadang terdengar suara tanya jawab pelan di antara mereka, kadang hanya senyuman tipis yang muncul, membungkam lelah yang merayap. Di sisi lain Arya dan Sagara berjalan beriringan meninggalkan padepokan. Tak banyak kata terlontar, hanya suara langkah kaki mereka yang beradu dengan jalan setapak berbatu di belakang padepokan. Aku ingin mengajakmu ke satu tempat, tempatku berlatih, juga tempatku menenangkan pikiran. Arya tak menjawab, ia hanya mengangguk pelan. Tak perlu bertanya lebih jauh, ada getar dalam suara Sagara, getar dari seseorang yang menyimpan banyak hal, dan belum saatnya untuk dibuka semua. Langkah mereka terus menyusuri hutan kecil, rimbun bambu bergoyang ditiup angin, semak-semak menepi memberi jalan. Tanah becek dan bebatuan jadi saksi bisu perjalanan dua murid perguruan. Tak sampai setengah jam, suara gemuruh mulai terdengar dari kejauhan. Mereka tiba di depan air terjun kecil. Airnya tidak deras, tapi cukup membuat suara alam mendominasi suasana. Kabut tipis menyelimuti sekitar. Dua batu besar berdiri kokoh di bawah jatuhnya air, seolah menjadi penjaga tempat sunyi itu. Sagara mendekat, langkahnya mantap, seperti telah hafal setiap jengkal tanah di sana. Ia berdiri di sisi kolam, menatap air yang berkilau diterpa cahaya senja. Tempat ini disebut Watu Kembar. Dulu dua pengembara sakti bertapa di sini. Mereka bertahun-tahun duduk di atas batu itu, tanpa suara, tanpa gerak, hingga akhirnya tubuh mereka menyatu dengan alam. Arya mendekat, berdiri di tepi kolam. Ia menatap ke dalam air. Jernih, dasarnya terlihat. Ikan kecil berenang di sela-sela batu. Hembusan angin membawa aroma tanah basah dan lumut tua. Tempat yang bagus. Kau berlatih di sini sendirian? Hanya aku dan Romo yang tahu tempat ini. Dulu waktu kecil Romo membawaku ke sini. Katanya energi di tempat ini berbeda. Tenang tapi kuat. Cocok untuk menguatkan batin. Arya mengangguk pelan. Ada sesuatu di tempat ini, bukan hanya keindahan, tapi seolah tanahnya menyimpan kenangan lama. Seolah airnya pernah membasuh dendam. Dan dua batu besar itu seakan tidak hanya batu, tapi saksi diam bagi jiwa-jiwa yang pernah ditembak. Beberapa saat tak ada yang berbicara, hanya suara air dan desir angin yang berbicara. Lalu Arya menoleh, sorot matanya berbeda, ada gairah yang menyala di sana, bukan amarah, bukan kegelisahan, tapi semangat pertarungannya yang bisa dibendung.
Bagaimana kalau kita berlatih berdua? Sagara menoleh pelan, menatap mata Arya tanpa kata. Sejenak ia diam, lalu sudut bibirnya ikut tertarik membalas senyuman itu. Jangan salahkan aku kalau kau pulang dengan tubuh lebam. Sagara lalu berdiri dan mulai melepaskan baju perguruannya. Gerakannya tenang seperti prajurit yang sudah tahu medan. Arya tertawa pelan ikut membuka bajunya. Otot-ototnya mengeras dalam dingin senja. Aku juga tidak akan menahan diri. Kita lihat siapa yang akan menyentuh tanah lebih dulu. Keduanya kini berdiri di tepi kolam, hanya berjarak beberapa langkah. Tubuh mereka menghadap satu sama lain, sorot mata saling mengunci. Angin berhenti sejenak, seolah alam pun ikut menyaksikan. Sagara memutar bahu. Kau siap? Aku lahir untuk ini. Dan mereka mulai bergerak. Sagara melesat cepat, lompatannya ringan tapi bertenaga. Kaki kanannya melayang, menghantam udara dengan tendangan setengah lingkaran. Arya menghindar ke kiri, tubuhnya condong nyaris menyentuh tanah. Serangan pertama meleset, tapi belum sempat Arya membalas. Sagara sudah berbalik arah, tubuhnya memutar cepat seperti bila angin. Arya mengangkat tangan, mencoba meninju dari arah samping. Tapi cepat sekali. Sagara menepis pukulan itu dengan menyampingkan pergelangan tangannya. Hanya satu gerakan kecil, tapi cukup untuk mengubah arah tinju Arya dan membuka pertahanannya. Arya mundur satu langkah menyeringai. Refleksmu tidak jelek. Sagara tak menjawab, matanya tajam, fokus penuh. Arya bergerak cepat, meluncur ke depan dengan jurus selangkah menyilang. Tubuhnya seperti kabut yang menyusup celah. Ia menyerang dengan pukulan lurus ke dada. Kali ini Sagara menangkis dengan dua tangan, menahan lengan Arya. Keduanya terdorong mundur. Tanah bergetar, kaki mereka menggores pasir dan batu kecil. Udara di sekitar mereka mulai menghangat. Meski air dingin memercik dari air terjun, tubuh keduanya mulai berkeringat. Nafas berat terdengar, tapi tidak ada yang menyerah. Sagara menyerang balik. Tangannya bergerak cepat seperti bayangan. Satu pukulan ke arah perut, disusul tusukan jari ke bahu kiri. Arya menangis, melompat ke belakang lalu memutar tubuhnya dan membalas dengan tendangan rendah menyapu kaki. Kaki Sagara terangkat. Ia kehilangan keseimbangan sejenak, tapi sebelum tubuhnya menyentuh tanah, ia memutar tubuh dan mendarat dengan satu tangan di batu, lalu melompat kembali ke posisi semula. Arya mengangguk kagum. Nyaris saja. Masih jauh. Duel berlanjut, tak ada jurus pamungkas, hanya gerak demi gerak yang mengalir seperti pertarungan dua arus sungai. Setiap serangan mengandung ujian, setiap tangkisan adalah pelajaran. Mereka berdua sangat menikmati latihan tanding tersebut. Sasana Wening Sukma. Sebuah pendopo tua berdiri di tengah-tengah hutan kecil yang sunyi. Tiang-tiang penyangganya terbuat dari kayu jati lawas, hitam oleh usia, namun masih kokoh berdiri, atapnya rendah. Disangga kayu melengkung, dindingnya tak tertutup penuh, sebagian sisi dibiarkan terbuka, membuat angin malam bebas masuk, membawa dingin yang menggigit. Di dalam pendopo itu duduk bersila para pemimpin perguruan. Jumlah mereka 15. Semuanya datang dari penjuru tanah Jawa. Ada yang bersorban, ada yang bertelanjang dada dengan ikat kepala hitam. Ada pula yang duduk diam dengan sorot mata tajam seperti ular sawah. Tak ada suara selain angin yang menyusup di sela kayu jati. Kilasmana baru saja tiba, langkahnya mantap. Tidak terburu-buru, jubah hitamnya bergoyang perlahan saat ia melangkah masuk. Seketika semua mata menoleh, beberapa hanya melirik cepat, beberapa menatap tanpa berkedip. Kilasmana tidak menunduk, tidak juga mempercepat langkah. Ia langsung mengambil tempat duduk di ujung barat pendopo, tepat berhadapan dengan Ki Bajang, pemimpin perguruan Giri Ulo. Tatapan mereka bertemu. Ki Bajang menatap tajam seolah ingin membakar lawan lamanya hanya dengan mata. Kilasmana tidak bereaksi. Ia duduk tenang, tangan dilipat di pangkuan. Matanya tak berpaling sedikit pun. Suasana mendadak hening, bahkan angin pun seperti tahu diri untuk tak bersuara.
Di antara 15 pemimpin itu terlihat jelas garis pemisah yang tak kasat mata. Sisi kanan pendopo dipenuhi para pengikut aliran hitam dengan wajah keras, penuh bekas luka dan sorot mata seperti pemburu yang mencium darah. Sisi kiri lebih tenang, para pemimpin dari aliran putih tampak lebih tenang meski tak mengurangi wibawa mereka. Sampai akhirnya suara berat memecah keheningan. Langsung saja. Tingkat pertama dan kedua dalam tarung batin tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tak ada yang menjawab, semuanya mendengarkan. Ki Lesmana hanya memperhatikan tak berkedip. Ia tahu betul siapa Ki Suralaya. Setiap kata yang keluar dari mulut orang itu tak pernah sembarangan. Di balik ucapannya selalu tersembunyi niat yang lebih dalam. Ki Duratma dari Padepokan Rogo Ketek mengangkat tangan. Suaranya paruh seperti kerikil digerus. Lalu tingkatan ketiga. Ki Suralaya menoleh ke arahnya, lalu menyunggihkan senyum tipis. Matanya menyapu semua wajah di dalam pendopo satu persatu. Untuk tingkat ketiga kita akan pindah lokasi. Tarung batin tingkat ketiga akan dilaksanakan di alas Jatiluhur. Raut wajah semua orang yang ada di sana seketika berubah, namun tidak dengan mereka yang berada di aliran hitam. Beberapa perguruan aliran putih ingin bertanya, namun Ki Suralaya belum selesai. Di sana tingkat ketiga ini, kita akan saling berebut pusaka perguruan. Masing-masing perguruan wajib membawa pusaka utama mereka. Di dalam hutan itu murid-murid akan saling memperebutkannya. Siapa yang membawa pusaka terbanyak keluar dari alas Jatiluhur, dialah pemenangnya. Terdengar gumam pelan. Sebagian saling berbisik, sebagian lagi hanya menatap lurus mencoba mencerna. Ki Lesmana merasa ada yang aneh melihat perguruan aliran ilmu hitam tidak terkejut sedikit pun. Seolah mereka memang sudah merencanakan ini. Alas Jatiluhur bukan alas biasa. Tempat itu bukan untuk permainan. Penunggunya tidak suka jika manusia datang membawa keributan. Apalagi pusaka-pusaka yang menyimpan hawa panas dari ilmu bela diri. Ki Bajang langsung menyambut nada bicaranya penuh ejekan. Apakah kau takut pada makhluk halus dan binatang buas, Ki Lesmana? Atau murid-muridmu memang terlalu rapuh untuk bertarung dalam hutan keramat? Ucapnya yang diakhiri tawa singkat yang diikuti oleh beberapa kepala perguruan dari aliran hitam. Ki Lesmana menghela napas pelan, namun ketika tawa itu makin nyaring, tangannya terangkat memukul meja. Tiba-tiba semua orang diam. Tatapan tajam Ki Lesmana menyapu satu persatu. Tarung batin bukan ajang mengorbankan nyawa anak-anak yang sedang belajar. Kita di sini bukan untuk menonton mereka mati satu persatu hanya demi pusaka. Ki Jenggot dari perguruan Rawase terangkat suara. Suaranya dalam namun tenang. Justru itu inti dari tingkat 3, Ki. Ki Lesmana, tarung batin bukan hanya tentang jurus dan tenaga, tapi juga soal naluri bertahan hidup. Ki Baskara dari perguruan Pasir Putih ikut menyaut menatap Ki Suralaya dengan sorot mata penuh wibawa. Ki Lesmana benar. Ini tradisi bukan ajang saling bunuh. Jika terlalu jauh melampaui batas, kita akan kehilangan arah. Tapi suara dari sisi kanan pendopo segera memotong. Ki Warseno dari Singolawu bangkit dari duduknya. Pendekar sejati tak lahir dari pengalaman dan ketakutan. Mereka harus dikembleng di medan bahaya. Kalau mati di dalamnya itu sudah bagian dari ujian. Beberapa kepala dari aliran hitam mengangguk. Ki Lesmana menatap mereka dengan pandangan nanar. Ia tahu apapun yang ia katakan tidak akan menggoyahkan orang-orang yang sudah haus nama dan kehormatan palsu. Namun hatinya tak bisa tenang. Ia tahu benar alas Jatiluhur bukan tempat sembarangan. Di
Di dalamnya bersemayam sebuah pusaka gaib, keris dari alam Jagatingon. Konon pusaka itu dijaga oleh Ingon Sakti yang tidak pernah tidur, tak pernah ramah. Dan kini mereka akan mengirim anak-anak muda ke sana, membawa pusaka masing-masing. Itu bukan ujian, itu pemanggilan maut. Apa sebenarnya yang kau rencanakan, Ki Suralaya? Jangan bilang ini semua demi menggembleng murid. Aku tahu kau bukan orang yang berbuat tanpa rencana. Aku hanya ingin semua murid belajar untuk tidak takut pada apapun. Ki Lesmana menyipitkan mata. Ucapan itu terlalu manis, terlalu sederhana untuk seseorang seperti Ki Suralaya. Aku tidak setuju. Tingkat 3 tidak boleh dilaksanakan di sana. Ki Bajang bangkit dari duduknya, sorot matanya menembus, berdiri tepat di hadapan Ki Lesmana. Kau bukan penentu tarung batin Lesmana. Aturannya sudah ditetapkan para leluhur. Apa kau ingin menentang warisan mereka? Semua kepala perguruan terdiam. Tak satu pun yang berani membantah jika sudah menyangkut aturan warisan leluhur. Ki Suralaya melangkah maju. Ia mendekati Ki Bajang dan Ki Lesmana yang saling bertatapan. Dengan tenang, ia meletakkan tangan di pundak Ki Bajang, memberi isyarat agar duduk kembali, dan semua mata kini kembali tertuju pada Ki Suralaya yang masih berdiri dengan senyum yang menyimpan rahasia. Begini saja, aku tak ingin memaksa. Kita tentukan lewat suara. Siapa yang setuju, siapa yang menolak. Jika suara setuju lebih banyak, maka keputusan sudah final. Jika tidak, aku akan bersedia mengganti lokasi tingkatan ketiga sesuai usulan Ki Lesmana. Ucapan itu diiringi langkah pelan Ki Suralaya yang mulai mengitari para kepala perguruan. Suaranya tenang, tapi ada getar kekuasaan di dalamnya. Seakan tak sekedar menyampaikan, tapi mengukur nyali siapa saja yang berani menentangnya. Suasana kembali senyap. Ki Lesmana hanya menoleh pelan ke arah pemimpin aliran putih, berharap mereka berdiri di sisinya. Namun kenyataan tak memihak. 8 perguruan aliran hitam menyatakan setuju. 2 perguruan dari aliran putih pun mengangguk meski dengan wajah ragu. Itu berarti hanya 5 perguruan yang menolak, termasuk Ki Lesmana dan Ki Baskara dari Pasir Putih. Keputusan telah diambil, tak ada lagi ruang untuk membantah. Maka tarung batin tingkat ketiga telah dipastikan akan digelar di alas Jatiluhur, tempat yang bahkan para tetua dahulu enggan menginjakkan kaki. Ki Lesmana menarik napas panjang seolah berusaha menenangkan gelombang dalam dadanya. Dalam hati ia hanya bisa berharap tak ada murid yang pulang tinggal nama. Begitu pertemuan selesai, Ki Lesmana bangkit. Tanpa bicara sepatah kata pun ia melangkah keluar dari pendopo. Ia harus segera kembali ke padepokan. Masih banyak yang harus dipersiapkan. Dan yang paling penting, murid-muridnya harus diberi peringatan. Namun baru 2 langkah keluar, tiba-tiba langkahnya terhenti. Lesmana. Apalagi Ki Bajang? Aku hanya ingin bertanya, benarkah muridmu yang telah membuat anakku jaranta babak belur? Ki Lesmana hanya menyunggingkan senyum tipis. Ia tahu siapa yang dimaksud. Kemungkinan besar Arya dan teman-temannya, murid-muridnya yang turun tangan melindungi Santi dari ulah para pemuda Giri Ulo. Bukankah anakmu dan murid-muridmu lebih dulu menyerang Santi di Lembah Kulon? Sorot mata Ki Bajang mengeras. Tangan kanannya langsung menyabar dada Ki Lesmana, namun ditangkis cepat. 2 tenaga dalam bertemu dalam satu benturan. Tubuh Ki Bajang terdorong 2 langkah ke belakang. Wajahnya berubah menjadi merah padam. Aku tak terima anakku dibuat babak belur. Aku yakin kalian pasti bermain licik untuk mengalahkannya. Kita selesaikan di sini sekarang juga. Ki Lesmana menggeser kaki kanan ke belakang, membentuk kuda-kuda. Aku terima. Keduanya langsung menerjang di saat bersamaan. Namun sebuah bayangan meluncur dari samping, mendarat di antara mereka. Ki Suralaya.
Dengan tangan terkepal dan tubuh sedikit membungkuk, ia menyala jalur serangan mereka. Kedua kepala perguruan itu seketika menghentikan gerakannya. Cukup. Jika suara tadi tenang, kini suara Ki Suralaya seperti petir yang membelah langit malam. Pertarungan kalian tidak akan menyelesaikan apapun. Justru akan mencoreng kehormatan para guru perguruan. Ki Bajang melangkah maju, wajahnya masih merah padam. Aku tidak peduli muridnya telah membuat anakku babak belur. Aku akan membalasnya. Jangan kau balikan kenyataan, Bajang. Justru muridmu dan anakmu yang lebih dulu membuat keributan. Kini semua kepala perguruan yang tersisa bergegas menghampiri mereka, membentuk lingkaran di sekitar ketiganya. Situasi tegang nyaris pecah menjadi bentrokan besar, namun Ki Suralaya menghentakkan kakinya ke lantai pendopo. Getaran halus menyebar ke seluruh penjuru ruangan. Para pemimpin perguruan seketika terdiam. Ki Suralaya berdiri tegak, sorot matanya bagai tajam pisau belati. Kalau kalian benar-benar ingin melanjutkan pertarungan, langkahi dulu mayatku. Ucapan itu membuat semua orang membeku. Ki Lesmana melepaskan kuda-kudanya, bukan karena takut tapi karena hormat. Sementara Ki Bajang masih berdiri tegak, rahangnya mengeras, matanya masih menatap Ki Lesmana dengan penuh dendam. Tapi ia tahu, melawan Suralaya sama dengan mencari mati. Hingga akhirnya ia membuang muka dan mengeram lirih. Ingat ini Lesmana di alas Jatiluhur nanti. Murid-muridmu akan hancur di tangan Giri Ulo. Ia berbalik, langkahnya cepat, meninggalkan pendopo tanpa menoleh. Ancaman itu bukan gertakan kosong. Permusuhan mereka sudah terlalu dalam berakar. Dan Ki Lesmana tahu ia tidak bisa menganggap ringan kata-kata Ki Bajang. Satu persatu kepala perguruan mulai meninggalkan pendopo. Ki Lesmana pun melangkah pergi menuju padepokan Teratai Putih. Wajahnya dingin, tapi dalam hatinya badai mulai bergolak. Sementara itu, Ki Suralaya masih berdiri di tengah pendopo. Matanya menatap ke arah para pemimpin yang pergi satu persatu hingga lenyap di balik bayang pepohonan. Senyum kecil mengembang di bibirnya. Rencana untuk mendapatkan keris Jatiluhur kini tinggal menunggu waktu. Suasana di pendopo utama padepokan Teratai Putih sore itu terasa hening. Hanya terdengar suara burung perenjak dari kejauhan dan desir angin yang menyapu halaman berbatu. Di serambi kayu yang menghadap ke arah kolam kecil, tampak dua sosok pemuda tengah duduk bersandar pada pilar pendopo. Keduanya tampak penuh luka lebam di wajah dan di lengan. Mereka adalah Arya dan Sagara, yang sebelumnya latihan bersama di air terjun Watu Kembar. Santi duduk bersimpuh di hadapan mereka. Tangan gadis itu bergerak lincah membalut luka Sagara dengan kain putih yang dibasahi air daun sirih. Wajahnya tampak tak senang. Pelan dikit, Santi. Siapa suruh pulang seperti guling penuh tambalan? Saut Santi ketus, tapi suaranya tak menyembunyikan rasa cemas. Arya tertawa pelan meski wajahnya ikut menyeringnya menahan perih saat Santi berpindah membalut luka di bahunya. Pelan-pelan, Santi, nyeri. Kalian berdua ini pendekar yang takut akan luka atau apa? Tahan, biar aku obati semua lukanya. Mereka berdua seketika saling tatap. Tak ada lagi yang membalas perkataan Santi, hanya bisa meringis setiap kali Santi menyentuh lukanya. Dari arah samping pendopo, Seno, Ranu, dan Arto yang baru selesai latihan dengan murid Teratai Putih menghampiri mereka. Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Tanya Seno sambil bersedekap. Matanya memandang curiga ke arah dua orang temannya yang tampak babak belur. Latihan seperti apa sampai begini? Sambung Arto mengingat perkataan mereka yang ingin berlatih bersama. Jangan-jangan kalian bertemu gerombolan dari Giri Ulo? Tanya Ranu juga dengan wajah tegang. Arya dan Sagara saling pandang sejenak lalu tertawa bersamaan. Tidak, kami hanya bertarung dengan orang yang seimbang. Seimbang? Betul. Sama-sama tak mau kalah, hasilnya ya begini.
Namun Seno yang sudah tahu sifat Arya dapat membaca maksud tersembunyi di balik jawaban itu. Ia menajamkan tatapan lalu menoleh pelan ke arah Arya. "Kalian latih tanding?" Arya tak menjawab, tapi sorot matanya tak menyangkal. Bahkan Sagara mulai menggaruk tengkuknya, pura-pura mencari sesuatu di balik punggung. Belum sempat Seno menegaskan lagi, tiba-tiba terdengar suara langkah mendekat dari dalam pendopo. Langkahnya berat namun mantap. Refleks semua mata menoleh bersamaan. Itu adalah Ki Lesmana yang baru saja kembali setelah pertemuan dengan pemimpin perguruan lainnya. Jubahnya masih berdebu, wajahnya tampak lelah, namun sorot matanya tajam dan tegas. Ada sesuatu yang berbeda dari cara jalannya, lebih cepat dari biasanya. Arya dan yang lain langsung saling tatap penuh kecemasan. Ki Lesmana menghentikan langkahnya di depan mereka. Tangannya bersedekap di punggung. "Ada yang ingin aku bicarakan pada kalian." Suaranya rendah namun tidak bisa dibantah. Tak butuh waktu lama, mereka duduk bersila di serambi pendopo. Santi menuju dapur untuk membuatkan Ki Lesmana minum. "Ada apa, Romo? Kenapa Romo seperti mencemaskan sesuatu?" Ki Lesmana menatap satu persatu wajah anak-anak muda itu. Ia menarik napas panjang lalu mulai berbicara. "Tarung batin tahun ini akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tingkatan pertama dan kedua akan tetap sama." Semua murid menyimak dengan tenang, tak ada suara yang menyela. "Namun tingkatan ketiga akan dilaksanakan di alas Jatiluhur." Kelima pemuda di hadapannya seketika saling tatap meski belum pernah ke sana secara langsung. Namun mereka tahu alas Jatiluhur adalah tempat keramat yang selalu dibicarakan tentang hal buruk. "Pertarungan seperti apa yang akan kami hadapi, Ki?" "Di sana kalian akan saling berebut pusaka milik perguruan lain. Siapapun yang mendapatkan banyak pusaka dari perguruan lain, perguruan tersebut yang akan menang." "Berarti masih sama seperti dulu, Romo, tapi bedanya hanya berebut pusaka." Ki Lesmana mengangguk. Jika tahun lalu berebut ikat kepala dari setiap perguruan, kini mereka harus berebut pusaka masing-masing dari setiap perguruan. Namun nama alas Jatiluhur sudah terlalu sering terdengar tentang bahayanya hutan tersebut. Seno yang pernah mendengar meski hanya seperti angin lewat. "Tapi Ki, mengapa harus di alas Jatiluhur? Bukannya alas itu terlalu berbahaya?" "Kau benar, dan itulah yang membuatku tak setuju dengan keputusan ini." Semua orang saling tatap. Guratan kecemasan nampak jelas dari Ki Lesmana. Suasana menjadi sedikit tegang, menanti setiap kata yang akan keluar dari mulutnya. "Aku mencium niat busuk di balik rencana ini." Ki Suralaya, pemimpin perguruan Gagak Hitam, mengusulkan tempat itu, dan dari gelagat yang aku lihat, sebagian besar aliran hitam sudah tahu lebih dulu arah rencana ini. Maksud Romo mereka memiliki niat tersembunyi di balik tarung batin tingkat ketiga ini. Ki Lesmana menghela napas. Ia tidak ingin berpikir seperti itu, namun kenyataan berkata lain. Dari pertemuan tadi dirinya sudah menduga kalau ada rencana busuk di balik semua ini. Di tengah alas Jatiluhur ada sebuah keris kuno yang disegel oleh seorang petapa sakti. Konon keris tersebut berasal dari alam jagat Ingon yang memiliki kekuatan untuk membuka jalur ke wilayah batin terdalam manusia. Tapi kekuatannya juga bisa menghancurkan siapapun yang tidak layak menyentuhnya. Jagat Ingon? Maksudnya Ki Lesmana alam gaib? Arya penasaran. Nama itu agak menyeramkan di telinganya. Jagat Ingon bukan sekedar alam gaib. Di sanalah asal pusaka-pusaka sakti yang dihuni ingon-ingon yang berbahaya.
Walau aku hanya mendengar dari cerita, namun para leluhur percaya kalau semesta itu benar adanya. Mendengar namanya saja sudah membuat Arya dan yang lainnya berpikir 2 kali. Tidak ada yang tahu alam gaib itu seperti apa. Konon semesta di alam ini memiliki ada ribuan yang belum diketahui. Arto yang sejak tadi menyimak perkataan Kilasmana mencoba merangkai dan membaca tujuan perguruan Gagak Hitam. Apa mungkin mereka menginginkan keris jatiluhur itu, Ki? Meski ini hanya firasatku, namun entah mengapa tujuan mereka adalah mendapatkan keris tersebut dengan memanfaatkan tarung batin. Dirinya menjelaskan kalau ada ingon penjaga yang melindungi keris tersebut. Makhluk itu tidak ingin ada yang mendekati keris tersebut, namun dengan adanya pusaka-pusaka dari setiap perguruan, energi spiritual yang dipancarkan pastinya akan mengusik makhluk itu. Seno tersentak. Ia mulai memahami apa yang mungkin direncanakan Ki Suralaya. Secara tak langsung mereka ingin menjadikan para murid-murid untuk dijadikan tumbal. Orang-orang yang tidak tahu apa-apa akan kehilangan nyawa. Mereka tidak bisa membiarkan hal tersebut terjadi begitu saja. Kata-kata Ki Naralaya di malam sebelum keberangkatan kini terjawab. Peringatan mengenai mereka tidak boleh membiarkan adanya korban nyawa dalam tarung batin ini. Biadab, mereka sengaja ingin menjadikan murid-murid sebagai umpan. Mereka semua seketika tersentak. Tiba-tiba Seno mengumpat, belum menyadari apa yang akan terjadi nanti. Hanya Seno yang mengerti maksud dari tujuan mereka. Apa maksudmu, Noh? Mereka hanya ingin menjadikan murid-murid sebagai tumbal untuk memancing ingon itu. Kilasmana menatap kagum Seno. Ia bisa memahami secepat itu, namun tidak untuk Arya, Sagara dan yang lainnya. Mereka tampak tersentak sekaligus kesal. Pendapat Rati Putih masih dilingkupi senyap, namun kini senyap itu bukan karena damai, melainkan karena gelisah yang menggantung di udara, menunggu waktu untuk pecah. Kalau begitu, apa tidak ada satupun perguruan lain yang tahu soal ini, Ki? Belum ada, hanya kita yang menyadari kejanggalan ini. Sagara menghentikan gerakan jarinya yang sejak tadi sibuk menggulung ujung ikat kepalanya. Ia menatap Arya sejenak lalu menunduk. Tak ada yang tahu pasti apa yang berkecamuk di benaknya. Tapi gelagat tubuhnya cukup jadi bukti bahwa amarah itu mulai tumbuh. Ini sesuai dugaanku, karena itulah aku mau minta bantuan guru kalian. Kilasmana sudah menduga kemana arah tarung batinnya akan dibawa Gagak Hitam. Untuk itu dirinya merendah untuk meminta bantuan pada pendopo Jagat Mukti, berharap bisa menuntaskan permasalahan ini bersama. Arya, Seno dan Arto saling pandang. Ada sesuatu yang membeku di dada mereka. Peringatan dari Ki Naralaya satu persatu mulai terbukti. Aku tidak bisa membayangkan kalau murid-murid lain jadi korban hanya demi ambisi kotor itu. Ia bukan orang yang mudah meledak, tapi bicara soal nyawa, tentang manusia yang dijadikan umpan untuk satu tujuan, itu membuat darahnya mendidih. Lalu apa yang harus kita lakukan, Ki? Apa kita harus mendapatkan keris jatiluhur lebih dulu atau mencegah mereka yang mengincarnya? Kilasmana menatap langit-langit pendopo sejenak, seolah bertanya pada leluhur yang tak kasat mata. Bukan itu tujuan kita. Keris itu terlalu berbahaya untuk disentuh siapapun. Bahkan aku sendiri tak tahu seperti apa bentuknya. Tak ada cerita yang benar-benar pasti. Kita tidak bisa bermain-main dengan sesuatu yang bahkan para leluhur pun enggan menyentuhnya. Ia berhenti sejenak. Angin sore menyusup masuk, membawa aroma rerumputan dan getah pohon jati dari hutan sebelah. Kalian akan tetap bertarung seperti biasa. Ikuti aturan, jangan tunjukkan bahwa kalian tahu rencana mereka. Jika di tengah pertarungan kalian menemukan murid lain terancam oleh penghuni alas jatiluhur, maka kita harus membantu mereka. Maksud Kilasmana? Kita tidak mencari pusaka, kita menjaga nyawa. Dan bila kalian menemukan perguruan yang terang-terangan mencoba memancing kekuatan dari dalam hutan itu,
maka lumpuhkan mereka. Cukup satu yang menang, tak mengambil kerisnya. Cegah dan menangkan itu saja cukup untuk mengakhiri semuanya. Semua kembali hening, tapi kali ini bukan karena ketakutan, justru karena hati mereka mulai satu arah. Jelas tak ada keraguan, mereka tidak akan hanya bertarung, tapi juga membuka jalan bagi mereka yang tengah berhadapan pada kegelapan. Walaupun tak mudah, namun tekad mereka cukup untuk membuatnya menjadi kenyataan. Selama mereka masih berada di jalan kebaikan, Sang Pencipta akan selalu memudahkan jalan mereka. Hanya itu yang ada dalam benak para pendekar muda itu, terutama ketiga pendekar jagat mukti. Kalau begitu kita sudah tahu jalannya. Ini bukan lagi soal menang atau kalah, tapi soal siapa yang masih punya hati. Dan siapa yang sanggup bertarung bukan hanya dengan otot, tapi dengan akal dan nyawa. Lesmana menatap mereka bertiga. Wajahnya datar, tapi pandangan matanya tidak bisa menyembunyikan rasa bangga yang mengendap di dalam dada. Ia jadi teringat masa lalunya bersama Kinaralaya yang selalu menuntun orang ke jalan yang lebih terang. Dan mereka bertiga tanpa disadari mewarisi tekad tersebut. Aku tahu kalian bisa diandalkan, itulah mengapa Naralaya memilih kalian. Bukan yang terkuat, tapi yang paling siap dalam segala hal. Sagara dan Ranu saling tatap. Tekad yang membara dari ketiga pemuda jagat mukti itu membuat mereka jadi lebih percaya diri. Kalau mereka bisa melewati semua halangan yang ada. Ayo berjuang bersama, ucap Sagara sembari mengangkat kepalan tangannya ke arah mereka bertiga. Arya menyambut kepalan tangan itu dengan kepalan tangannya, begitu juga Seno, Arto, dan Ranu. Kini Lesmana hanya bisa tersenyum melihat mereka berlima. Di bawah langit yang mulai berubah kelabu, 5 pemuda itu bersumpah dalam hati. Jika tradisi ini adalah ladang pertarungan, maka mereka akan jadi cahaya yang menuntun jalan di tengah darah dan dendam. Keesokan paginya kabut tipis masih bergelayut di antara pepohonan saat Lesmana melangkah lebih dulu, menjibak sunyi yang menggantung di hutan timur Pulau Jawa. Di balik rimbun semak dan akar-akar yang mencuat seperti tangan-tangan tua dari dalam tanah, tampak sebuah bangunan kayu berjoglo tua berdiri dalam diam. Itulah Sasana Wening Sukma, tempat tarung batin tingkat pertama dan kedua akan digelar. Langkah Lesmana mantap, tak sedikit pun ragu. Di belakangnya 5 pemuda berpakaian serba hitam dari padepokan teratai putih menyusul. Ikat kepala putih melilit kening mereka, sabuk putih terikat rapi di pinggang. Wajah mereka tampak tegas, namun sorot matanya menyimpan kegelisahan yang belum terucap. Begitu kaki mereka menginjak halaman tanah padat di depan pendopo tua itu, suara rio obrolan langsung meredam. Puluhan pasang mata dari berbagai penjuru menoleh ke arah mereka. Dari ujung ke ujung pendopo, murid-murid dari berbagai perguruan sudah berkumpul dengan pakaian ciri khas masing-masing. Ada yang menggunakan warna hitam kelam, ada pula yang mengenakan warna tanah dan abu, ada yang tenang duduk bersila, ada pula yang berdiri dengan dada membusung, seolah ingin menunjukkan siapa yang paling layak ditakuti. Di sudut kiri pendopo, sekelompok murid Giri Ulo duduk bergerombol, tatapan mereka tajam. Sebagian bahkan tak berusaha menyembunyikan cibirannya. Jaranta yang duduk di tengah-tengah mereka tersentak saat matanya menangkap sosok Arya. Ia langsung membisikkan sesuatu ke telinga murid bertubuh besar di sampingnya. Seorang pemuda bertubuh kekar dengan rahang keras dan sorot mata penuh kesombongan itu. Ia Mandaka, murid terkuat Giri Ulo sekaligus anak kandung dari Ki Bajang. Lesmana menoleh ke kelima muridnya. Tunggu di sini, aku akan menuju ke ruang penyelenggaraan bersama para pemimpin lainnya. Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah meninggalkan mereka. Arya mengedarkan pandangan. Ia bisa dengan mudah membedakan mana dari perguruan aliran putih dan mana yang aliran hitam pekat. Aura mereka berbeda, ada yang terasa seperti embun pagi, menenangkan. Tapi tak sedikit yang menguar seperti bau bangkai lama yang dipendam dalam tanah basah. Baru saja ia hendak duduk bersila, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Serempak mereka menoleh. Sekelompok murid Giri Ulo mendekat dengan Mandaka berjalan paling depan.
segera. Mandaka, mau apa kau? Mandaka menatapnya tanpa senyum. Aku hanya ingin memastikan benarkah orang yang membuat adikku babak belur berasal dari Teratai Putih. Jaranta tersenyum miring di belakang. Arya yang mendengar itu langsung melangkah ke depan. Wajahnya santai tapi nada suaranya tajam seperti bila keris yang baru diasah. Loh, sampean tahu yang kemarin itu, yang beraninya cuma sama perempuan. Suasana mendadak panas. Beberapa murid dari perguruan lain mulai melirik ke arah mereka. Jaranta membelalak, tapi sebelum ia melangkah, Mandaka sudah lebih dulu maju menahan Arya dengan satu gerakan tangan. Tarik kembali ucapanmu. Kenapa? Memangnya salah? Jaranta menyerang Santi yang sedang berjalan sendiri. Mau disangkal? Mandaka mengepalkan tangannya erat, tapi sebelum sempat ia melangkah lebih dekat, suara langkah berat terdengar dari arah samping. Arya langsung menoleh. Ada sesuatu yang aneh dari langkah itu. Tidak cepat, tapi setiap hentakannya membuat udara sekitar terasa berat, seolah bumi pun menahan panas. Dari balik kerumunan muncul sosok berambut panjang terikat ke belakang. Tubuhnya kurus tapi berotot, dan matanya tajam seperti burung pemangsa. Ia mengenakan pakaian hitam pekat tanpa aksen apapun, hanya satu tanda di dada: Padepokan Gagak Hitam. Tidak baik bersih tegang sebelum tarung dimulai. Kalau ingin balas dendam, lakukan di arena nanti. Arya menajamkan tatapan. Ia belum pernah melihat orang ini sebelumnya, tapi hawa dari tubuhnya seperti api yang disembunyikan dalam kendi tua. Mendidih tapi tak meledak. Sagara menyipitkan mata. Rukupati,